Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres Di Rapimnas. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah sama Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara Apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah Bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak. Apanya? Mas Gibran udah Pernah bicara komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal dia Jadi jadi cawapres. karena sebagai cawapres dan sebagainya pernah Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak- Keputusan semuanya karena Bapak sudah setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran? anak-anak kita. Bapak Ya. setuju nggak Pak kalau Gibran? Hmm? Bapak setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Setuju Pak ya? Pak, pesan santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Bersama kita sudah hadir di studio, tengah kita ada Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Ari. Beliau ini Pak Rati. adalah pakar Mbak Monika. analis komunikasi politik, dan juga ada Mbak Monika Kumasari, Iya, halo, selamat pagi. ahli gestur dan microexpo. Selamat pagi, sudah hadir bersama kami. Saya ingin langsung saja tanpa membuang-buang durasi begitu ya. Mas Gun-Gun, Ya. komentar Anda terkait dengan pernyataan Presiden barusan. Itu namanya dalam komunikasi politik CPM ya, Communication of Privacy Management. Jadi manajemen privasi komunikasi, ada yang dibuka, ada yang ditutup gitu ya. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Pak Jokowi nampakkan berlaku umum, mendukung semua yang akan maju kan begitu ya. Ya. Semua bagus begitu Semua ya. bagus. Ini kan memang satu retorika prakondisi di tengah satu turbulensi opini publik yang luar biasa hari ini. Dia mengambil posisi aman, begitu kira-kira. Pernyataan itu tentu pernyataan panggung depan, ya kan? Nah, persoalan panggung belakang, kalau kita lihat posisi dari fase ke fase ya, terutama di 1 bulan terakhir ini, kan nampak sebenarnya bandul politik Pak Jokowi ke siapa. Tapi Ya? nampaknya kali ini Oke. tidak ada kode-kode gitu Mas Gun-Gun. Biasanya kan ada kode apa yang dilontarkan begitu. Kode itu kan sudah datang sebelumnya, ketika misalnya secara ekspresif relawan Pak Jokowi sudah bandulnya ke siapa, ya kan? Ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga menjadi prakondisi ke siapa, gitu kira-kira ya kan? Oke. Dan dalam banyak hal sebenarnya kita bisa memahami bahwa secara politik endorsement Pak Jokowi itu lebih kuat misalnya ke Pak Prabowo, plus tentu sekarang adalah Gibran. Oke, Gitu. Mas Gun, tapi dengan melontarkan pernyataan terbuka di hadapan awak media, gitu ya, banyak yang mengatakan, ya meskipun sudah ada spill-spill sebelumnya, Ya. tapi kan itu kan indirect ya, bukan dari seorang Joko Widodo, Ya. begitu loh. Nah tapi akhirnya ya di hadapan awak media menyatakan juga restu, doa bahkan seperti itu. Ya itu restu doa, tapi tentu dengan privasi komunikasi tadi ya. Kayak misalnya ya sebagai orang tua, dari posisinya sebagai orang Semua tua. orang tua juga pasti begitu. Sehingga itu kalimat kan menjadi normatif. Ya. Siapapun orang tua pasti mendoakan dan merestui. Itu Iya. dua kata yang sangat lazim. Heeh. Posisi sebagai orang tua itulah yang kemudian jadi prakondisi untuk memitigasi dalam konteks manajemen konflik. Oke, Nah, ini kan mitigasi. manajemen konflik nih. Iya, sepakat dengan itu. Tapi kan konteksnya kan saat ini kita kondisinya kan sedang lagi, waduh, euforia Pilpres 2024 begitu loh. Ya makanya itu bacaan kontekstual itulah yang kemudian ditafsir oleh publik. Ya kan, bahwa Pak Jokowi melakukan tindakan komunikatifnya seperti itu dalam konteks manajemen konflik, karena pasti harus banyak yang di relasi kuasa yang dijaga oleh Pak Jokowi. iya. Tetapi secara kontekstual publik tahu bahwa restu itu artinya juga menjadi lampu hijau
ya kan, bagi proses yang sekarang sedang berlangsung. Ya. Misalnya validasi Partai Golkar lewat Rapimnas, kemudian terakhir kemarin kesepakatan di antara 8 partai untuk mendukung Gibran. Artinya restu itu kan tidak kemudian ruang hampa. Ya. Restu itu berarti dibaca juga dalam Melibatkan banyak pihak. Oke. itu momentum politik soal dukungan pada Gibran. Pada akhirnya Jokowi bilang bahwa saya selaku orang tua mendoakan dan merestui. Kalau kata merestui mungkin normatif semua orang tua kepada anak itu hal yang biasa. Tapi menjadi tidak biasa ketika disampaikan oleh Pak Jokowi. Restu itu artinya membuka juga posisi politik Pak Jokowi. Kalau kemarin kan orang menunggu setelah MK apa nih, Gibran mau atau enggak? Ternyata Gibran mau. Setelah Gibran mau nggak partai-partai seluruhnya bersepakat? Mau. Tinggal Pak Jokowi kan, karena bandul politik yang memungkinkan peta berubah, itu hanya Pak Jokowi. Dan ternyata Pak Jokowi Merestui. Oke, Mbak Monica, kalau membaca dari gestur yang kemarin begitu ya, nampaknya Pak Jokowi menjawab dengan santai seperti biasa. Kemudian juga kayaknya tegas dan lugas begitu ya. ada senyum yang hilang. Ada juga. senyum yang hilang juga di situ. Oke, jadi porsi saya ya melengkapi Mas Gun-Gun tadi adalah membaca suasana kebatinan Pak Jokowi. Betul. Ya. Nah, tampilan pertama yang disajikan kepada masyarakat adalah harus menerima semua. Ya. Nah, kalau kita lihat dari menggunakan hand gesture ini adalah menerimanya segini nih. Oke. Kemudian diulang lagi dan kemudian menerimanya lebih luas. Karena ketika diulang ada suatu kesadaran bahwa saya memang harus bisa menjadi tidak berpihak kepada tiga-tiganya. Ingin gitu menunjukkan itu. Ingin menunjukkan itu. Artinya ini selaras dengan suatu kesadaran ketika ketika nonverbal mengikuti kata verbal. Semakin luas menjadi lebih luas lagi ketika 2 kali dikatakan, gitu ya. Dan tetapi ketika di bagian akhir yang kita dapatkan adalah kalau tadi Mbak Rati mengatakan tenang gitu ya. Apakah suasana atau ekspresi atau emosi dari facial expression-nya ini menunjukkan ketenangan gitu ya. Anda melihatnya? Saya melihat ada mikro ekspresi yang namanya rasa takut. Ya, jadi ada bibir. Saat mengatakan apa Mbak keluar saat mengatakan di bagian akhir tadi, dan kemudian ini juga didukung dengan Pak Jokowi. Saya memperhatikan agak kurang ini adalah posisi ketika seseorang membutuhkan suatu encouragement atau rasa confidence gitu. Tangan itu? Ya, tangan ini. Dan kemudian di bagian akhir dengan inilah bahasa nonverbalnya. Jadi ketika kita mengamati, ini ada kontestasi antara bapak dengan anak laki-lakinya, ya. Di pihak yang satu adalah seorang ibu dengan anak perempuannya. Ya, perhatikan di situ. Dan kalau saya memperhatikan di sini, kalau boleh nggak saya pertegas, ibu dengan anak perempuan itu maksudnya? Mbak Puan dan Ibu Mega, gitu ya. Lanjut, Mbak. Di beberapa kesempatan ketika media berusaha untuk menanyakan mereka stands for seperti apa terhadap gejolak ini, maka dari dua bapak dan anak maupun ibu dan anak perempuannya ini memilih untuk tidak menjawab secara langsung. Implisit saja. Secara implisit saja. Nah, jadi tanyakan kepada yang sana atau ya sebagai orang tua ya apapun yang pasti akan direstui atau ini adalah ranah anak yang sudah besar dan sebagainya gitu. Sampai kepada momen di mana semalam sudah diumumkan. Ya, karena kalau kita lihat kemarin ketika hari santri, Mbak Puan juga menjawab dengan sudah konsolidasi belum? Ya kan ditawarin, belum tentu juga mau. Ya, jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai. Nah, di situ sebetulnya Mbak Monica ini sudah kasih spill segmen berikut kita sebetulnya. Kita ya. Karena kita kan putarkan juga nanti Mbak Puan seperti apa. Ya. Kita tahan dulu ya. Baik. Nanti di segmen berikut ini kita hadirkan selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali. Mbak katanya udah ketemu sama Mas Gibran Iya, sampai ketemu Mas Gibran. itu ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apakah ada surat pengunduran diri Mbak? Tapi sikap PDIP gimana? PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari Gak apa-apa kan belum, baru
diusulkan, kan belum. Beliau Kan menyatakan akan menindaklanjuti sama Pak Prabowo. ya sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Mbak, jika Mas Gibran maju, apakah tidak khawatir akan menggeret suara Pak Ganjar di Jawa Tengah? Jangan berandai-andai, kan belum maju, baru dicalonkan atau baru direkomendasikan. Jadi kita tunggu dulu langkah selanjutnya. Jadi sudah menyiapkan strategi. Kalau jadi maju secara ADRT PDIP sendiri gimana Pak? Jangan berandai-andai kalau jadi maju, belum tentu maju. Mbak Puan, tapi Mas Gibran dalam kurun waktu 2 hari terakhir kan sowan ke beberapa petinggi partai Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini memang sebagai kader PDIP atau sebagai sosok pribadinya Mas Gibran yang dicalonkan? Saya PDI Perjuangan juga sowan silaturahmi ke semua partai. Jadi silaturahmi itu suatu hal yang wajar dan harus dilakukan. Ya, dialog kali ini kita tidak hanya memaknai pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo, tapi juga Mbak Puan Maharani yang memang ditemui di tempat yang sama di Hari Santri di Surabaya begitu ya. Mbak Monica, kalau mencermati tadi sudah di-spill dikit mengenai bagaimana pernyataan dan juga gestur dari Mbak Puan seperti apa? Ya, saya disclaimer dulu bahwa emosi-emosi yang muncul secara instan itu adalah merupakan reaksi bawah sadar dan itu wajar sekali ya, semua manusia akan mengalaminya juga. Tadi kalau saya katakan bahwa Pak Jokowi ini muncul ada ekspresi rasa takut, emosi rasa takut muncul. Begitu juga ini yang ditampilkan oleh Mbak Puan. Justru malah ini lebih terlihat sekali ya, ada alis ngangkat Lebih dan tegas sebagainya. Gitu. Ya. Dan kemudian juga diikuti dengan suara yang tidak seperti biasanya. Ya, suaranya agak pelan, terus kemudian juga dengan menggunakan suara bawah. Dengan pernyataan gitu sebelumnya yang mengatakan tanya ke Pak Jokowi. Tanya ke Pak Jokowi, agak lebih laut di atas gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini adalah seperti buying time, bahwa apapun yang akan ditanyakan itu jawabannya selalu akan dilempar lagi. Jangan tanya saya dan jadi sebagainya. jawabannya tidak firm. Jadi gitu jawaban-jawaban yang normatif, karena kita tidak tahu apakah jawaban ini karena kan belum secara officially. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah sebetulnya ketika dalam scene ini di Hari Santri ini ya, Pak Jokowi dengan Mbak Puan ya atau dengan partainya ini apakah sudah ada pembicaraan terlebih dahulu, dan kalau menurut saya ya sudah ada. Tapi jawabannya jangan berandai-andai begitu. Karena menunggu official dulu kan malamnya gitu, sehingga mereka dua-duanya sama untuk menghindari menjawab secara langsung. Gitu. Tapi ada emosi ketakutan atau justru lebih kepada emosi yang marah begitu Mbak? Atau kesel yang terlihat? Kalau misalnya ada muncul kesal pun ya, kita tidak tahu bahwa ini siang hari, terus kemudian dengan suhu udara dan sebagainya. Mungkin keselnya juga secara fisik, begitu ya. Tetapi yang terlihat di sini adalah yang kita highlight adalah tetap ada rasa takut yang muncul, mikroekspresi rasa takut, dan itu wajar saja karena takut itu artinya adalah di-trigger oleh suatu peristiwa bahwa takut sesuatu yang ada ini akan hilang. Begitu juga Pak Jokowi. Jadi dua-duanya menampilkan hal yang aman buat mereka. Gitu. Nah, mudah-mudahan nih aman nih, saya nanya ke Mas Gun. Karena kita nggak usah jauh-jauh Mas Gun. Kita berangkat dari pernyataan seorang Monica Kumalasari di sebelah Anda nih, kan? Yang mengatakan kepada dua-duanya, kita tadi hadirkan cuplikannya di layar, kata ketakutan. Nah, ini ada irisan nih di antara keduanya. Ketakutan apa sih Mas Gun dari aspek komunikasi mereka berdua? Kalau saya bicara dengan diksi lain sebenarnya, soal ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, oke. Kalau ketakutan kan istilahnya Mbak Monica. Mas Gun, ketidaknyamanan itu yang disebut dengan ketidaknyamanan komunikasi karena bicara soal power relations, relasi kuasa. Kenapa bicara relasi kuasa? Karena satu, tentu Gibran dan Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Tumbuh kembang dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian PDI Perjuangan dalam banyak hal juga sudah memberi warning dulu ya, sejak pernyataan Bu Mega. Jangan bermain 2-3 kaki. Bermanuver, masih ingat nggak tuh? Mengingatkan terus-menerus kader partai, petugas partai. Itu kan untuk rentang kendali di internal partai yang namanya PDI Perjuangan. Tapi boleh saya tambahkan nggak? Karena kan biar adil ya, pernyataan dari ketua umum partai yang menyebutkan seperti ini. Kasihan loh, kalau nggak ada PDI Perjuangan juga nggak jadi apa-apa, katanya gitu. Iya, artinya Bu Mega ingin memberi semacam peneguhan bahwa di PDI Perjuangan itu institusi lebih segalanya dibanding individu. Itu kan begitu ya. Nah, kebayang itu untuk konteks yang itu ya? Konteksnya waktu itu. Sekarang nah kalau saya tarik ke konteks yang saat ini dengan Mas Arief tahu sekarang kan udah jelas nih, semakin dari gelap itu menjadi terang. Itu. Bahwa posisi Pak Jokowi merestui. Meskipun dalam tanda petik.
majunya Gibran. Terbukti dari akhirnya Gibran pun tidak menolak, menerima, bahkan mengiyakan, menerima. Ya. Dan berarti tanggal 25 besok ada pendaftaran. Secara psikopolitis pasti muncul ketidaknyamanan. Tinggal nanti manajemen konflik dan manajemen isunya seperti apa dimainkan. Sehingga kemudian sekarang baik Pak Jokowi maupun Puan Maharani masih dalam posisi yang diplomatis. Tapi Mas Gun-Gun pernyataan Tapi dari kalau Mbak Puan besok juga, nih ya. setelah misalnya resmi ditetapkan ada 3 poros yang akan berkompetisi di 2024 dan masuk masa kampanye, itu akan sangat bergantung pada 2 hal. 1, seberapa intens lagi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Itu akan mempengaruhi konstelasi itu. Apakah kemudian yang kedua berpengaruh pada renegosiasi di antara tentu Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan dalam konteks ini adalah Bu Mega. Itu akan berpengaruh karena apa? Apakah relasinya nanti antagonistis atau justru relasinya sebenarnya power yang dibagi gitu ya? Itu akan sangat bergantung pada 2 kingmaker ini. Gitu. Tapi Mas Gun-Gun melihatnya dengan pernyataan juga Mbak Puan mengenai kasih ibu sepanjang masa, nantinya akan berlaku lagi nggak nih setelah kalau sudah pendaftaran begitu? Dijawabnya nanti. Di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu ya, kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Gun-Gun menyambung pertanyaan tadi. Kalau misalnya tadi pernyataan Mbak Puan kasih ibu sepanjang masa, kasih Ibu Megawati terhadap para kadernya ini tidak akan pernah putus. Nantinya setelah ada pendaftaran ini, akankah juga masih seperti itu? Begitu? Kasih ibu itu kan narasi atau sebetulnya ekspresi simbolik. Ya. Artinya ingin meneguhkan posisi Bu Mega itu sebagai politisi senior yang memimpin partai besar, melahirkan banyak tokoh gitu ya. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Ini adalah bentuk dari dalam tanda petik sebagai persuasi politik ke halayak luas dalam membangun opini bahwa Bu Mega itu adalah politisi yang memang kawakan. Ya. Nah, kalau kita bicara soal hubungan politik, itu akan sangat ditentukan oleh 3 faktor. 1, komunikasi. 2, isu. 3, momentum. Orang bisa berubah, apalagi ini Indonesia highly fragmented multi-party system. Jadi dengan kondisi yang terfragmentasi sedemikian rupa, maka jangankan individu, partai aja polanya itu koopsi. Koopsi itu kerap kali gonta-ganti pasangan. Iya kan? Lumrah loncat-loncat ke sana sini. Iya, gitu coba ya. aja perhatikan dalam koalisi kandidasi sama koalisi pembentukan pemerintahan. Sekarang kalau kita bicara kandidasi bisa saja berbeda pandangan. Tapi dalam bentuk keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang, terutama pembentukan pemerintahan bisa aja kembali nyatu, kan begitu. Jadi akan sangat bergantung pada komunikasi, pada isu, pada momentum. Kalau saya lihat misalnya sekarang di fase kalau dideklarasikan resmi pasti ada gap dulu, ya kan? Gap komunikasi. Karena apa? Bu Mega secara clear, ya tegas, jelas mendukung Pak Ganjar sebagai kandidat dari PDI Perjuangan dipasangkan dengan Mahfud. Meminta seluruh kader untuk mendukung. Iya, loyal, untuk loyal. Dan itu adalah kesejatian partai yang basis penopangnya adalah kaderisasi. Itu udah bagus tuh. Iya kan? Nah, sekarang Gibran kader PDI Perjuangan nih. Berarti kalau divalidasi oleh partai lain ada persoalan etik kan satu. Nah, sekarang apakah kemudian PDIP bisa menerima? Atau membiarkan itu sebagai bagian dari manajemen konflik hingga kemudian nanti siapa yang memenangi kontestasi. Nah, pada saat yang menang dalam kontestasi sudah clear, kan harus juga dimitigasi keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang, kan kira-kira begitu. Jadi akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, oleh momentum, oleh isu, gitu kira-kira. 3 hal tersebut ya. Mbak Monika, kalau kita mungkin setelah kita angkat ini ya mungkin ya ke publik begitu, tentu masyarakat tentu akan menantikan lagi dan melihat lagi secara detail ya kan setiap ada kemunculan elit-elit ini kepada publik dan lain sebagainya. Tapi berpotensikah ini akan menjadi satu hal yang anti klimaks kelak kemudian? Kalau kita melihat dari gestur-gestur mereka yang saat ini sudah muncul ya di beberapa kali kesempatan. Saya menjemput tadi masalah komunikasi. Ya. Nah, komunikasi itu adalah dampaknya bagaimana kita yang menerima pesan tersebut. Apa perasaan yang kita rasakan, begitu ya. Nah,
kalau kita melihat dari suatu proses komunikasi, maka kita memperhatikan ada 3 hal. Dari verbal yang dikatakan, ya, dari suara yang kemudian dibunyikan, dan juga dari body language-nya. Nah, meng-highlight tadi ketika Mbak Puan mengatakan, naratifnya mengatakan kasih ibu ya kepada kadernya, gitu ya. Nah, kata kasih ini verbal, ya. Verbal itu pengaruhnya cuma 7% dari suatu komunikasi. Apakah ketika mengatakan Ibu Mega mengasihi Pak Jokowi, ini yang bisa kita rasakan adalah sungguh nggak sih? Kasihnya itu genuine nggak? Ya, artinya kalau 7% ya, kita akan melihat lagi bagaimana ketika mengatakan kasih ibu itu disuarakan. Ya, nah ini pengaruhnya 38%. Ya. Kalau kita dengan suara atau intonasi atau tone yang mengatakan saya sangat mengasihi kamu, nah itu kan tervalid dong, ya. Nah, apalagi sambil bergetar dan berlinang, nah gitu ya, itu ya. Kalau sampai berlinang, ya. Nah, dari body language-nya sendiri, ya, ini 55%. Jadi artinya apakah kata kasih yang 7% itu cukup bisa tersampaikan? Tapi terlihat genuine nggak kemarin kalau Mbak? Ya artinya tinggal dijawab saja itu kan? Tinggal dijawab. Nah, yang 70, 30 dan 50 ya, ini. 7%, 38 sama 55. Nah, yang 38 dan 55 tanpa ilmu pun masyarakat bisa merasa itu genuine nggak ya? Kok rasanya agak berbeda ya, gitu. Oke. Kita tunggu lah ya mungkin ya atraksi politik apa lagi yang akan dimunculkan oleh para elit ini. Kalau saya sih menunggu kalau udah dideklarasikan masih sebagai PD Perjuangan apa enggak. Itu akan menentukan kan gitu. Karena masuk di ranah etika politik. Kita nantikan Rabu ya begitu ya Mas ya. Kalau itu nanti bukan hanya etika tapi bicara soal mekanisme organisasi ADART dan segala macamnya gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Gun Gun, Mbak Monica sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.